Perkenalkan, saya Muhammad Eka Nagusya. Saya DG Salfarini, saya Fatih Azhara. Berikutnya kami akan menampilkan video tentang baju adat Palembang beserta aksesorisnya. Selamat menyaksikan. Palembang punya peradaban yang tinggi, tercatat sebagai kota tertua di Indonesia yang punya sejarah kegemilangan sejak abad ke-7. Kegemilangan peradaban Palembang masih tercermin dengan pakaian adat yang punya nilai dan pesan budayanya. Sampai hal-hal terkecil dari pakaian adat Palembang punya aturan dan makna. Kita akan membahas apa baik aksesoris yang ada di pakaian adat Palembang dan apa makna dan pesan budayanya. Sebelum kita lanjut, Mang Dayat mohon izin untuk insert dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu ngangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wong Palembang ada di pangku sare adi junjung. Kalau kita jengok kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak akan ketemu dengan wong Palembang yang pakai baju adat jalan-jalan ke mall ataupun ke pasar. Paling terjengok pas acara kawinan yang dipakai oleh pengantin. Jadi memang pakaian adat ini identik nian dengan baju pengantin. Tapi kita wong Palembang dewek tahu dah apa baik nama aksesoris yang dipakai oleh pengantin itu. Setiap pernak-pernik ada nama dan maknanya galo. Karena itu kita bahas siko-siko yang akan dijelaskan oleh budayawan kita Raden Muhammad Ali Hanafiah atau yang lebih dikenal dengan Mang Amin. Ini gelang sikil. Jadi kanan kiri makinya sebelah kanan sebelah kiri. Ini gelang sikil atau gelang kaki ya. Oke. Ini kemben pelangi. Kemben pelangi ini biasanya tempatnya di pinggang. Jadi dia dikecil ini. Di sini. Nih kemben pelangi. Ini keris ini memang tidak ada dibuka karena ada pada suatu masa di Palembang ini ada kejadian di mana seorang pangeran itu di hari Mungga itu karena di lengan istrinya itu atau permaisurinya itu ada nyamuk. Nah, itu ada nyamuk. Lalu keris ini dihunus dan ditepak ke di nyamuk itu. Tapi dia tidak tahu kalau keris ini ada racunnya. Jadi keris beracun. Jadi begitu keris beracun itu sebenarnya kena keringat dia pacak mati gitu. Karena pori-porinya terbuka, keringat itu keluarkan karena pori-pori itu terbuka. Nah, lalu kemudian setelah keris ini dibunuh ke nyamuk itu, nyamuknya berlari, bininya yang mati. Lalu nyok bininya mati, pangeran itu lalu membunuh diri. Dan itu di Talang Keranggo itu ada gubah pengantin. Ini sumping. Sumping ini tempatnya di telinga. Itu wong Palembang tak nyebut telinga tapi nyebutnya kuping. Sumping itu didudukkan pada kuping atau telinga kanan kiri. Ada pesan moral di sana, pesan budaya di sana bahwa
mendengarlah hal-hal yang baik. Selempang sawit. Selempang sawit ini didudukkan di badan, dipasangkan di kanan kiri. Jadi di kanan kiri sini itu selempang sawit namanya. Sundur atau kembang goyang. Ada yang nyebutnya kitiran ini. Karena dia ngapa diundang kitiran? Karena dia ini main ini terus nah kalau dipakai. Kelapos tandan. Kelapos tandan ini tempatnya di sini di kepala. Kelapos tandan. Kalau yang kecil lagi, kalau pernah nyingok Pak Sangko, itu bakal menahan tebeng malu. Kita ini rami-rami mak ini baru kuat. Jadi kalau kita sudah kumpul mak ini misalnya, itu sulit uang nak masuk. Jadi kelompok itu tuh penting. Itulah yang disebut wong pembang guguk. Tidak, kalau jumlahnya nih ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. Gitu ya. 8 ini itu ada 8 anak sungai, ya. Itu kakek baru kita sebut dengan berinduk ke Sungai Musi, itu baru kita pacak ngaturnya batang hari 9. Tapi yang 8 itu kan tidak ada di sini. Ini yang disebut kecak lengan. Kecak lengan ini aslinya dia pakai borong. Ininya borong, dipasang di sini kanan kiri. Apa dia borong? Pengantin itu, kehidupan itu, artinya suami istri itu siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ya. Kalau senang itu bagian. Ya. Ini cempaka. Ini mengadopsi kembang atau bunga khas Palembang, cempaka telok. Jadi kalau dia rapat ini, jadi cempaka telok. Jadi cempaka telok itu macam tanaman yang sudah langka. Itu. Tanaman sudah langka. Lalu wong Palembang untuk mengingat kembali misalnya bahwa di Palembang itu pernah ada cempaka telok, diciptakanlah pakaian pengantin ini yang untuk di kepala ini namanya cempaka telok. Pasangannya ini tadi, sundur tadi. Begini. Nah. Ini pending. Pending ini ikat pinggang. Pinggang ini kuat sekali pengaruh bangsa-bangsa luar yang hadir di Palembang. Ini burung hong. Ini burung hong. Jadi di Palembang tuh ada nago, ada burung hong. Jadi ini kuat sekali hadirnya misalnya bangsa-bangsa Cina ke Palembang, misalnya bawa kebudayaan yang menjadi kemudian diadopsi oleh orang Palembang menjadi budaya orang Palembang. Kepercayaan masa lalu burung ini awak tua, memang dari emas. Nah ini sapu tangan wangsit. Sapu tangan wangsit ini dia berbunyi. Pengantin di Palembang itu ada yang ngurusnya itu namanya tunggu jero. Jadi kalau pengantin lanang atau pengantin betina itu bermasalah, dia tidak usah ngundang lagi, karena kita dulu tidak menggunakan misalnya teknologi yang canggih seperti HP misalnya tidak. Nah, misalnya inilah yang ini. Jadi dianya makinya di sini, di jari ini, digoyang-goyang ini. Pasti bermasalah pengantin tuh. Apakah dianya kepalanya pusing atau kalau misalnya dia kepengen minum dan lain sebagainya. Ini kemalo. Kemalo nih diyakini ini yang direbutkan oleh dua naga yang disimbolkan pada songket naga bersaung. Nah ini iwak munel. Iwak munel itu cuma ada di Palembang. Iwaknya dia warna-warni dan sudah langka sekarang ini di Sungai Musi itu iwaknya. Dan iwak munel itu tidak baca di kembang biak gitu. Dia liar. Jadi iwak munel itu hanya ada di Palembang. Ini gelang kano. Gelang kano ini dipakai di pucuk sekali pada barisan pertama. Kemudian ada
gelang sempuru. Kemudian ada gelang gepeng. Ya, di gelang gepeng. Gandhi ini ada di Kamus Umum Bahasa Indonesia. Gandhi adalah pakaian pengantin wanita dari Sumatera Selatan yang diletakkan pada dahi. Dahi itu kening gitu. Ya. Biasanya kalau kita banyak gawe, itu yang berkecamuk itu di sini nah. Di sini. Nah, ini nih Gandhi ini nih diharapkan pacak mendinginkan suasana. Jadi walaupun misalnya di sini ini harimau ujinya, tapi yang keluar di sini ini tetap misalnya kancil. Ini misalnya akhir-akhir ini Gandhi ini sedang digandrungi pada masyarakat Sumatera Selatan. Ya. Kalung anak ayam. Ngapa dia kalung anak ayam? Wong dulu kan main ini. Wong dulu ada pepatah yang ngatur ke banyak anak banyak rezeki. Ya, jadi memang perintah agama tuh supaya umat ini banyak-banyak katanya. Jadi ini. Jadi ayam itu biasanya kalau dia ngerem 20 jadi 20. Jadi ini mbak ini. Nah kalau mak ini hari pantunnya belanja ke pasar Sekanak sampai di sana pasarnya tutup. Kalau orang nanya nak berapa anak, 2 hanya sudah cukup. Nah, ini antingan. Antingan ini ada berapa macam antingan di Palembang? Ada antingan uyas buku, ada antingan buah sarangan, ada antingan bulan bintang. Jadi antingan uyas buku tuh mak ini nada. Selop. Ini selop. Selop ini dulu ininya nih ada yang dibuat dengan sulaman yang disebut wong Palembang teketan. Selop ini ada yang dia palang nah ini. Ini yang disebut wong Palembang selop tutup. Ini untuk yang pengantin lanang. Kemudian kalau yang untuk pengantin betina dia agak make hak. Ya, memang ini nyebutnya nih hak. Kalau selop hak tinggi itu inilah kira-kira. Ya, sama ininya. Wong Palembang nyebutnya kesuhun. Kesuhun ini mengadopsi bahasa Belanda. Krop, Wong Palembang tuh meleset ke mudanya. Ya, jadi kesuhun. Jadi ini Wong Palembang nyebutnya kesuhun gede betino. Nah, jadi kalau kamu pernah dengar kayak kesuhun gede betino inilah bentuknya. Ini kesuhun gede lanang. Nah. Jadi Mang Dayat kalau kita ngomong masalah aisan gede ini, nah, aisan gede ini aisan ini dulunya ini dipertahankan di jero keraton. Tidak keluar. Tapi seiring perjalanan waktu ketika Sri Sultan Muhammad Badarudin II kalahkan oleh Belanda dengan tipu muslihat, ada catatan beliau itu dikalahkan dengan tipu muslihat. Kalau Belanda tidak menipu dengan muslihat Belanda, tidak kalah Sultan kita. Lalu perlahan tapi pasti ini keluar aisan ini. Aisan ini keluar. Dulu aturan makenya antara pengantin lanang sama pengantin betina itu lain. Karena ini mengadopsi dari masa Sriwijaya. Ini nih, benar. Dari masa Sriwijaya. Kalau kita jengok pada candi-candi, relief-relief pada candi-candi itu. Jadi kita jengok misalnya gelang. Nah, ini gelang. Kita jengok misalnya di relief-relief, katakanlah Candi Borobudur katakanlah. Cuman kan kita jengok di sana, cuman gelangnya kan besar. Gelangnya besar. Gelangnya besar dan sampai di sini dia. Ini kan pacak kita tafsirkan sebagai pakaian perang untuk misalnya menangkis. Ya. Ini kan sudah sekian persen dikecil ke kalau kita tengok. Kalau yang pada misalnya yang ada di Bumi Ayu di Borobudur itu, ini kan dadonya kan penuh. Penuh. Demikian juga misalnya dengan badongnya itu kan badong yang besar itu kan. Kalau kebo munggah, kenapa kita ngembek misalnya hewan kebo? Kebo itu tuh pendiam tapi kuat dia.
Ya, kebo tu tak ada banyak rasan dia. Kalau dia misalnya duduk. Tapi kalau di kongkon pegawai, garap sawah nyudai. Nah, ini tiga ini kita ni di Palembang ni serba memangnya difilosofikan dengan ganjil. Karena Tuhan itu sifatnya ganjil. Jadi, yo, ada yang sikok ini tiga. Cincin kinjeng. Cincin kinjeng ini makanya di jari manis. Cincin kinjeng. Pernah dengar tak? Peribahasa orang Palembang. Begawe tu jangan pecah kinjeng bercewok. Artinya setiap barang yang dibuat oleh orang Palembang tu ada pesan moral di sana, ada pesan budaya, pesan kebaikan untuk kehidupan kita ini. Ya. Itu. Jadi, kalau bersapu nak bersih misalnya. Kalau nyuci baju nak bersih. Itu pesan moralnya kan itu. Itu ngapa misalnya ni? Ngapa tak ada belalang misalnya? Nah, kira-kira atau lipas. Nah, itu ngapa misalnya milih hewannya kinjeng itu tadi. Ngapa tak kupu-kupu ya? Kayaknya hubungan dengan kupu-kupu malam lah juga. Ya itulah sekedar informasi mengenai misalnya salah satu pakaian pengantin adat Palembang yang disebut orang Palembang Aisan Gede. Jadi pakaian adat Aisan Gede dan Aisan Paksangko di zaman dahulu hanya dikenakan oleh kalangan raja dan permaisuri saja. Namun saat ini kita bisa menjumpai menggunakan pakaian ini di upacara pernikahan dan acara adat. Pada acara pernikahan, pengantin pria dan pengantin wanita diriasi serta menggunakan aksesoris sedemikian rupa layaknya seperti seorang raja dan ratu. ASEAN GD dan ASEAN Paksangko adalah pakaian adat Palembang, Sumatera Selatan yang memiliki makna dan fungsi sebagai berikut. Warna ASEAN GD memiliki warna merah jambu dan keemasan, sedangkan ASEAN Paksangko umumnya terbuat dari beludru. Makna ASEAN GD melambangkan kesabaran, sedangkan ASEAN Paksangko memiliki karakteristik tertutup seperti syariat Islam. Penggunaan ASEAN GD dan ASEAN Paksangko biasanya dikenakan oleh pengantin di Palembang. Fungsi ASEAN GD dan ASEAN Paksangko memiliki fungsi estetika dan simbolik. Selain sebagai pakaian adat, ASEAN GD juga merupakan bentuk ekspresi masyarakat Palembang. Ciri khas ASEAN GD dan ASEAN Paksangko memiliki ciri khas warna merah jambu berpadu dengan warna kemasan. ASEAN GD dan ASEAN Paksangko merupakan salah satu pakaian adat Sumatera Selatan yang dikenal sejak era Kerajaan Sriwijaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.